Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Seknik Koda Lampung. Kembali lagi bersama saya dengan Brigpol Kori Wulandari di podcast Koda Lampung. Dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber dari Bid Propam Koda Lampung. Selamat datang Bapak Kabid Propam Koda Lampung, Kombes Pol Didi Priyo Sambur SIK. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di ruang podcast hari ini. Selamat datang Mbak Luri. Jadi di sini saya hadir dalam rangka bahwa slogan integritas bukan cuma slogan, tapi aksi nyata itu bisa dipantau melalui dari proposal Anda. Jadi dalam rangka bahwa Bapak Kadipropam membuat aplikasi yang terbaru kayak Pak Irjen Pol Abdul Karim SIK membuat aplikasi yaitu QR Code Banduan. Ya, itu dalam rangka memudahkan masyarakat yang selama ini masyarakat harus datang ke kantor polisi. Ini cukup apabila menemukan pelanggaran anggota, cukup di scan barcode langsung ditindaklanjuti oleh anggota. Jadi ini juga dalam rangka kami Bid Propam mengawasi kurang lebih 13.000 anggota polisi yang ada di Polda Lampung, itu belum keluarganya. Jadi itu sangat-sangat memudahkan masyarakat. Baik Bapak, jadi bisa diceritakan sedikit mungkin latar belakang dibuatnya QR Code pengaduan ini Pak? Baik, jadi sebelumnya sudah pengaduan terhadap anggota Polri itu sudah ada mekanismenya. Tapi mekanisme itu lebih banyak sifatnya offline. Artinya masyarakat harus datang ke kantor polisi. Iya. Dengan ini, dengan adanya QR barcode ini membuat masyarakat kurang begitu banyak. Yang mau berpartisipasi di dalam pengaduan. Sehingga Bapak Kadipropam, Bapak Irjen Abdul Karim SIK mencoba membuat suatu terobosan ya, yang seperti tadi saya sampaikan di awal untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian bisa lebih mudah dan lebih cepat dan lebih transparan. Kemudian dibuatlah aplikasi layanan pengaduan dengan menggunakan QR barcode. Ya. Dari QR Code yang pengaduan ini keunggulannya apa sih Pak? Jadi keunggulannya yang pertama adalah masyarakat tidak perlu harus ke kantor polisi. Ya. Yang kedua kita menampung bahwa sekarang anak-anak Gen Z, semua rata-rata pegang HP, Semua jadi pakai aplikasi Pak ya? Pakai aplikasi, jadi sudah ada kanal-kanalnya. Yang berikutnya pengaduan tidak bisa kita manipulatif, ya. Jadi benar-benar dari masyarakat sendiri Dari Pak? Masyarakat, ya, dari masyarakat. Tidak ada rekayasa, tidak bisa kita rubah-rubah dan murni dari masyarakat. Nah, untuk pelaporannya sendiri berapa lama Pak akan diproses oleh Propam sendiri? Jadi 1 kali 24 jam setelah masyarakat membuat aduan akan ditelepon oleh operator yang di Propam. Dia telepon, diklarifikasi. Mabes ya Pak ya? Dari Mabes langsung kita langsung tidak lanjuti. Nah, kalau ada nggak sih Pak laporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Propam sendiri? Jadi kemungkinan kecil ya, karena setiap operator diawasi oleh perwira pengawas. Jadi ada pengawasnya Pak ya? Ada. Jadi nggak mungkin ada laporan yang selip untuk tidak dilaporkan ya? Tidak ada. Jadi semua akan kita tindak lanjuti dengan cepat dan transparan. Kalau identitas masyarakat Pak, yang masyarakat yang melapor, apakah itu harus memakai KTP atau boleh secara anonim Pak? Biasanya kan masyarakat itu takut Pak untuk lapor. Jadi untuk masyarakat ngelapor harus sesuai dengan fakta dan melakukan identitas dan dijamin kerahasiaannya. Berarti identitas yang melapor terjamin Pak ya rahasianya? Ya, terjamin rahasianya Mbak Ruri, karena itu nanti operator sudah kita tekankan bahwa tidak boleh terus menjaga sebagai saksi dari whistleblower system. Nanti siapapun melaporkan akan kita jaga kerahasiaannya. Karena sehingga mereka sesuai dengan KTP asli, alamatnya dan nomor HP. Karena dalam rangka untuk memudahkan operator untuk mengecek betul nggak Anda melaporkan ini, sehingga kita juga nggak buntu untuk menindaklanjutinya. Jadi untuk komunikasi juga biar lancar Pak ya. Jadi identitas harus jelas Pak ya? Iya, identitas harus jelas. Sejauh ini sudah
berapa banyak masyarakat yang menggunakan QR code atau mungkin ada Bapak ada data sendiri khusus untuk Kota Lampung? Khusus untuk Polda Lampung sekarang sudah ada 153 pelapor terhitung dari mulai 13 Oktober 2025 sampai 28 Maret 2026. Pelanggarannya apa aja Pak yang dilaporin ke masyarakat khususnya di Kota Lampung terkait sama pelanggarannya? Ini jadi kaitannya dengan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, tentunya banyak sekali, Mbak. Banyak sekali karena apa? Bahwa kita polisi ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, kan gitu loh. Jadi contoh kecilnya terkadang masyarakat naik motor ditegur dengan tidak sopan, itu pun dilaporkan pada kami bahwa anggota melakukan peneguran dengan bahasa yang kasar, sehingga itu pun segera kami tindak lanjuti, kami pertemukan, gitu. Itu salah satu contohnya. Apa namanya Pak, kalau untuk indikator keberhasilan dari QR code ini seperti apa Pak? Jadi salah satu indikator keberhasilannya yaitu sebetulnya semakin masyarakat mau melaporkan kita, ya, semakin masyarakat mau melaporkan dengan hal-hal yang kecil seperti saya sampaikan tadi, itu salah satu keberhasilan sehingga anggota polisi merasa banyak CCTV yang mengawasi sehingga anggota akan begitu takut apabila melakukan pelanggaran karena pasti akan berhadapan dengan propam. Jadi sehingga kita meningkatkan sosialisasi. Nah, bagian ini salah satu bagian sosialisasi QR barcode yanduan untuk ke masyarakat biar semua paham sampai lapisan yang terbawah. Tadi kan Bapak sempat bilang merasa kayak ada CCTV nih. Ya. Apakah ada dampak dari QR code yanduan ini terhadap anggota? Dalam artian mungkin ada perubahan, mungkin ada penurunan atau peningkatan pelanggaran nih Pak? Baik, jadi dengan adanya masyarakat kita anggota kita awasi, masyarakat mudah melaporkan, ya, sekali lagi itu dalam rangka untuk bahwa kita polisi akan terus lebih baik dan lebih baik, dan polisi tidak anti kritik. Untuk biaya nih Pak, ada nggak sih biaya yang dipasang untuk lapor lewat QR code ini Pak? Baik, jadi bahwa layanan ini gratis, tidak dipungut biaya, jadi tidak perlu dikhawatirkan atau pun atas namakan operator minta biaya pelaporan, silakan langsung dilaporkan pada kami. Jadi ini betul-betul gratis untuk kegiatan ini, lagi dalam rangka untuk kebaikan Polri ke depannya. Baik Bapak, untuk laporan dari masyarakat bisa dicek nggak sih Pak secara langsung perkembangannya sejauh mana gitu? Baik, jadi sistem ini adalah sistem dalam rangka kita waskat ke anggota kita maupun ke masyarakat. Jadi mintakan kepada seluruh Kabid Propam, ya, seluruh Kabid Propam untuk mendownload juga kegiatan ini. Jadi seperti ini kita tampilkan, ya. Ini dalam rangka saya sebagai Kabid Propam menindaklanjuti apabila ada dumas yang sudah dikirim oleh Mabes, ya. Ini ada Propam. Jadi ini aplikasi yang saya pegang. Saya akan klik di sini, ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini akan saya cek Paminal misal. Paminal kita lihat. Nah, seperti ini, ya. Salah satu contohnya kita menganep saat kita anep Paminal sudah tidak lanjuti. Nah, seperti ini ada 56 laporan, 42 sudah tidak lanjut oleh Paminal, 14 belum. Sehingga tiap hari kita akan melakukan anep dengan melihat HP saya. Jadi seluruh Kabid Propam juga semua akan bisa monitor anggotanya ataupun kasubdit sesuai dengan tupoksinya. Jadi bisa dipantau Pak ya laporan kita perkembangannya sejauh apa gitu? Sangat bisa dipantau Mbak Luri. Selain pelanggaran anggota, bisa nggak sih Pak masyarakat melaporkan selain itu? Bisa, jadi seperti kejadian bencana di Padang, seperti kemarin pada saat arus balik, ada kemacetan, dia menggunakan aplikasi ini, keluhannya adalah bahwa terjadi antrian panjang di BBJ Pelabuhan, sehingga kami koordinasi dengan Dirlantas untuk mengatur
mengatur arus sehingga bisa lancar kembali. Baik Bapak, sebelum saya tutup nih Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat Lampung nih, khususnya terkait QR Code yang pengaduan ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Ludi. Jadi kepada masyarakat Lampung yang sedang menyaksikan ini, saya sebagai Kabid Propam Polda Lampung berharap bisa bekerjasama dalam rangka pengawasan kepada seluruh jajaran saya, kurang lebih 13.000 berserta keluarga, tentunya jumlah yang sangat banyak ya. Pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi ini untuk kebaikan Polri. Kami nggak anti kritik, kami akan terus berbenah diri menjadi yang lebih baik. Secara internal semoga Polri ini akan semakin lebih baik, semakin sesuai dengan harapan masyarakat yang diinginkan. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya tentang QR Code yang pengaduan ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat Pak ya. Jadi banyak masyarakat yang tahu tentang penggunaan barcode QR Code yang pengaduan ini. Iya betul Pak Lori, nanti sebelum saya tutup kita akan sampaikan bisa ngelihat di sini video pintas tentang cara pelaporan QR Code. Di sini kita tampilkan. Selamat datang di tutorial pengisian Dumas melalui website Yanduan Propam Polri. Pertama, setelah memasuki website, klik buat pengaduan. Kemudian, isi data diri Anda meliputi nama, NIK, nomor induk kependudukan, nomor telepon. Klik pada kotak I'm not a robot, juga centang pada kotak saya menyatakan bahwa data saya adalah benar, kemudian klik kirim. Data diri Anda akan terisi otomatis. Isi data peristiwa meliputi tanggal kejadian, tempat kejadian, dan isi kronologi kejadian. Sertakan bukti pendukung yang diminta. Klik tempat sampah merah untuk hapus bukti pendukung. Klik tambah bukti untuk menambahkan bukti pendukung. Klik lagi pada kotak I'm not a robot, kemudian simpan laporan untuk mengirim laporan Anda. Sekian dan terima kasih. Demikian podcast kita hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi masyarakat Lampung, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi.